Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran MKU Bahasa Indonesia dengan topik materi bibliografi yang akan terfokus pada aspek citasi dan daftar pustaka. Baik, mari kita lanjutkan. Peta konsep dalam video pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah citasi dan daftar pustaka sebagai implemen karya ilmiah. Yang kedua, mengenal APA dan MLA. Yang ketiga, terfokus pada citasi atau kutipan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bibliografi atau daftar pustaka. Baik teman-teman, simak dan pahami dengan baik untuk mendapatkan informasi secara komprehensif. Satu kutipan dari Witono Hardi, Tri Suyono, dan Said Hi Abbas, yaitu kuantitas dan kualitas bibliografi akan menentukan kadar sebuah karya ilmiah. Teknik seperti ini harus Anda pahami dan miliki agar kuantitas dan kualitas karya ilmiah Anda dalam hal bibliografi ini akan mempunyai nilai, teman-teman. Ya, nilai yang pertama adalah tentu mengapresiasi sumber mana yang diambil. Yang kedua adalah esensi dari hasil temuan teman-teman ini menjadi berkualitas. Baik, mari kita lanjutkan. Citasi dan daftar pustaka. Ya, citasi di sini disebut juga sebagai kutipan, ya. Dan daftar pustaka adalah bibliografi. Ini adalah sebagai salah satu implemen karya ilmiah. Nah, siapa saja yang melakukan aktivitas citasi dan daftar pustaka, dalam hal ini mendaftar kepustakaan atau buku ya sebagai sumber referensi atau yang lainnya, tentu adalah guru, siswa, dosen, mahasiswa, dan kolumnis. Mereka-mereka ini merupakan partisipan-partisipan yang bersinggungan erat dengan citasi serta daftar pustaka dalam kaitannya menghasilkan sebuah karya ilmiah maupun hasil pustaka lainnya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ya bahwa perkembangan citasi dan daftar pustaka dewasa ini memang jamak ditemukan teknik citasi dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya pada acara talk show, pernyataan motivasi, quote di media sosial dan lain-lain. Nah, ini menampilkan cara citasi. Nah, ini menampilkan cara citasi mengutip dari berbagai sumber untuk kebutuhan tertentu. Nah, ini merupakan citasi yang telah bertransformasi di berbagai konteks. Ya, artinya apa? Nah, ini artinya progres citasi ke arah yang bermaslahat atau bermanfaat untuk menghindari plagiarisme kepustakaan. Nah, ini merupakan perkembangan citasi yang memang berprogres ke arah yang baik. Kemudian kita lanjutkan mengenai standarisasi citasi dan bibliografi. Yang pertama adalah standarisasi citasi dan bibliografi menurut APA, dan yang kedua adalah MLA. Nah, apa ini teman-teman? Ya, mari kita bahas bahwa APA merupakan singkatan dari American Psychological Association, ya, dan MLA adalah The Modern Language Association. Nah, format APA dan MLA ini menyajikan berbagai pola citasi yang dapat diimplementasikan sebagai standarisasi di kalangan sivitas akademika, yaitu bisa dosen, bisa guru, bisa mahasiswa, ya. Tentu dengan teknik selingkung yang telah disepakati bersama. Sebagai acuan standarisasi sivitas akademika dalam satu instansi, ini bisa saja berpotensi berbeda, teman-teman. Ya, demi memenuhi target keilmiahan karya sesuai dengan kesepakatan fakultas. Ya, artinya adalah fakultas yang teman-teman sekarang naungi, ya, dengan fakultas yang lain di dalam satu universitas itu berpotensi berbeda. Tujuannya adalah untuk memenuhi target keilmiahan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian format APA dan MLA ini memiliki pola citasi langsung dan tidak langsung, buku, serial, wawancara, karya non-cetak, dan publikasi elektronik. Nah, ini adalah berbagai jenis kategorisasi sumber ya yang dapat dirujuk
oleh partisipan yang memang memerlukan. Nah, tinggal memilih ya, mau menggunakan model APA atau menggunakan model MLA. Nah, model-model ini merupakan model standarisasi di Indonesia yang memang digunakan untuk sitasi dan bibliografi. Oke ya, kita mengenal beberapa bentuk saja ya untuk model APA dan MLA. Untuk model APA ya, model penulisan kutipan ini dengan mencantumkan langsung sumbernya di akhir kutipan yang ditulis dalam tanda kurung. Ya, sistem ini sering disebut dengan istilah catatan akhir atau endnotes system. Seperti ini misalnya Dinata pada tahun 2020 ya di halaman 20. Ya. Nah, ini merupakan model APA karena terintegrasi dengan teks. Jadi menyatu dalam teks. Ya. Berbeda dengan model MLA. Ya, ini menggunakan margin bawah ya. Artinya adalah pada setiap akhir kutipan ini diberi nomor. Kemudian ditulis sumber kutipannya di akhir bab pada lembar khusus yang disebut catatan. Nah, cara menuliskan sumber kutipan ini sama persis dengan catatan kaki atau footnote. Misalnya, Dinata PS tahun 2020, judul bukunya adalah Sitasi dan Bibliografi, ya. Kemudian kota penerbitnya Salatiga, nama penerbitnya adalah Megah Jaya di halaman 20. Nah, ini ditempatkan di margin bawah. Nah, ini perbedaannya, perbedaan yang mendasar antara model APA dan MLA. Kita masuk pada peta konsep yang ketiga, yaitu sitasi, kutipan, atau sitiran ya. Nah, ini sama. Ini adalah sinonim-sinonim yang biasa digunakan atau penyebutan dari kutipan ya, bisa sitasi, bisa sitiran. Nah, teman-teman bisa pilih, atau jika teman-teman mengetahui ketiga istilah ini, teman-teman sudah tahu. Sitasi, kutipan, dan sitiran ini merupakan penegasan uraian, kemudian bisa juga pembuktian dan menunjukkan kejujuran penulis. Nah, dalam hal ini adalah Civitas Academica, salah satunya kita atau Anda ya. Dalam menegaskan uraian untuk membuktikan sesuatu hal memang harus menggunakan sumber yang relevan. Agar apa? Agar sumber-sumber yang kita sampaikan, objek yang kita tampilkan, ya, yang kita sajikan ini menjadi jelas. Ada sumbernya, kemudian tegas juga uraiannya, buktinya juga ada, kemudian juga menunjukkan kejujuran penulis. Dalam hal ini adalah Anda begitu. Jadi bukan plagiarisme. Ya, melainkan memang secara ilmiah bisa ditegaskan secara uraian dan bisa juga dibuktikan. Oke, sitasi, kutipan, dan sitiran ini ada dua jenis. Yang jenis pertama yaitu sitasi atau kutipan langsung, ya, yaitu salinan yang sama persis dengan sumbernya. Jadi benar-benar menyalin sama persis dengan sumbernya. Satu atau dua penulis ya, jika kita memang menyalin sama persis ya, jika sumbernya memang berkategori satu atau dua penulis yang ditampilkan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung serta halaman bukunya. Nah, ini adalah pola dalam sitasi atau kutipan sitiran ya. Kemudian kaidahnya adalah tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip ya, kemudian harus menggunakan tanda sig ya, seperti ini. Jika ada kesalahan dalam teks asli, dalam hal ini kesalahan ketik mungkin ya, itu bisa menggunakan tanda bantu sig ya, jika ada kesalahan teks asli. Kemudian menggunakan 3 titik berspasi ya, jika ada bagian dari kutipan yang dihilangkan. Artinya jika kutipan tersebut berada di tengah ya, atau di tengah itu tidak penting, tidak kita butuhkan maksudnya, maka kita bisa hilangkan dengan memanfaatkan memasukkan tanda titik 3 berspasi ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mencantumkan sumber kutipan dengan sistem MLA atau APA ya, atau sistem yang berlaku di selingkung bidang ya, di instansi Anda, di universitas Anda, di fakultas dan jurusan Anda ini menggunakan teknik apa. Nah, ini MLA atau APA begitu. Nah, ini ada contoh ya. Yang pertama, Tarigan tahun 2010 di halaman 15 mengatakan, nah ini yang dipakai tanda kutip di sini
ini adalah kutipan langsung yang sama persis dengan sumbernya, tidak diubah. Ya, ini isinya 3-4 baris, 1, 2, 3, bisa 4 ya. Jadi berbeda karena nanti ada 3-4 baris dan lebih dari 4 baris. Kemudian menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan, ini sama ya, hanya memang beda peletakan nama penulisnya. Kalau tadi di awal, kemudian yang kedua ini di akhir. Nah, ini hanya perbedaan di sini. Jika di awal maka nama tidak dikurung, jika di akhir nama, tahun, dan halaman ini dikurung. Yang kedua, jika yang dikutip ya atau yang disitasi itu melebihi 4 baris, maka menggunakan spasi rapat ya. Nah, ini berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Nah, ini langsung dikutip atau langsung disitasi ya tanpa mengubahnya, maka memang pada objek yang dikutip ya, objek yang disitasi ini digabungkan kemudian menggunakan spasi rapat. Berbeda dengan yang di atas. Nah, ini artinya adalah istilah dan cakupan etnografi komunikasi dikemukakan oleh Hames yang dikutip oleh Sumarsono dan Patana tahun 2004 di halaman 311 berikut ya. Nah, ini merupakan sitasi komplitnya ya, jadi banyak memang. Jadi penulis menganggap ini adalah sumber atau penegasan pembuktian uraian yang harus diambil semuanya, maka memang harus dirapatkan ya. Kemudian juga ada bentuk seperti ini ya, tapi di tengah dia anggap tidak masuk kebutuhan, maka memang harus menggunakan titik ketiga ya. Nah, ini kemudian kalau di sini tadi sumbernya, nama penulisnya atau nama kutipannya ya, itu ada ditampilkan di sini ya. Kalau yang pola seperti ini itu sama persis dengan pola yang 3-4 baris yang nama, tahun, dan halamannya itu dijadikan dalam satu kurung. Nah, ini merupakan kutipan langsung pendek ya, disebut sebagai kutipan langsung pendek. Yang ini merupakan kutipan langsung yang panjang. Ini menurut Mulyati tahun 2017 di bukunya halaman 126 sampai 129. Berikutnya, sitasi kutipan sitiran ya berkategori tidak langsung, yaitu salinan informasi yang telah dimodifikasi kata oleh pengutip. Pengutip harus mengetahui intisari informasi. Perbedaannya memang telah dimodifikasi ya. Yang dimodifikasi apa? Kata. Siapa? Oleh pengutip ya, dalam hal ini misalnya kita atau Anda. Nah, ini agar lebih sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus modifikasi. Tapi syaratnya kita harus mengetahui intisari. Tidak boleh memang mengubah intinya ya. Sama ya, 1 atau 2 penulis yang ditampilkan nama akhir dan tahun di antara tanda kurung serta halaman buku. Nah, ini sama. Kaidahnya adalah diintegrasikan dengan teks, jadi menyatu dengan teks, kemudian diberi jarak antar baris yang sama dengan teks tanpa diapit tanda petik, kemudian dicantumkan sumber rujukan dengan sistem MLA atau APA. Nah, ini misalnya ya, ini merupakan kutipan langsung ya yang tadi. Kemudian jika ingin tahu perbedaannya maka menjadi seperti ini. Kalau tadi mengatakan harus ada tanda kutip, kalau di sini ya yang tidak langsung ini benar-benar tidak menggunakan tanda kutip. Misalnya adalah Sturiale tahun 2013 beranggapan bahwa ini sudah ditambahi oleh si penulis, kemudian mungkin juga di tengah ini juga ditambahi. Nah, itu merupakan sitasi kutipan sitiran dengan pola kutipan tidak langsung. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya cara membuat sitasi kutipan sitiran baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Berikutnya kita masuk ke daftar pustaka atau biasa juga disebut sebagai bibliografi. Nah, perlu teman-teman ketahui, bibliografi atau daftar pustaka ini memuat daftar kepustakaan yang hanya tercantum sebagai referensi di karya ilmiah. Ya, jadi yang masuk dalam daftar kepustakaan ini adalah hanya yang memang dicantumkan, dimasukkan, dituliskan, disematkan ya di karya ilmiah. Nah, ini wajib untuk membuat daftar kepustakaan. Dalam apa? Dalam halaman kolom daftar pustaka tentunya. Nah, kecuali
Nah, sebaliknya, kepustakaan yang digunakan sebagai bahan bacaan dan tidak dirujuk, ini tidak masuk daftar pustaka. Artinya adalah jika teman-teman ingin meneliti sesuatu hal, bukunya banyak, ya, yang masuk dalam daftar pustaka adalah 5. Ya, kemudian buku yang lain itu hanya dibaca saja, maka itu tidak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka. Yang dimasukkan yang hanya dirujuk saja, ya, atau 5 tadi yang dirujuk. Nah, itu adalah syarat dalam membuat daftar pustaka. Kemudian ada beberapa kaidah, ya, dalam menulis daftar pustaka. Yang pertama adalah pola namanya, ya. Nama penulis ini adalah menggunakan nama akhir dulu, kemudian awal, tengah. Artinya adalah pola 3-1-2 atau 2-1. Ya. Jadi nama terakhir yang ditulis di awal. Nah, itu adalah syarat pertama dalam menulis daftar pustaka. Kemudian jika si penulis mempunyai gelar, maka dihilangkan saja karena tidak tanpa gelar atau tidak menggunakan gelar akademik. Tahun penerbitan, kemudian dilanjutkan dengan judul buku dari pengarang tadi apa. Jadi silahkan ditulis misalnya. Kemudian dimiringkan hurufnya. Nah, itu memang formatnya seperti itu. Kemudian berikutnya kota penerbit ini dipisah titik 2 dengan nama penerbit, ya. Jadi jangan terbalik, kota penerbit dahulu, ya, baru nama penerbitnya apa. Nah, ini dipisah dengan menggunakan titik 2. Kemudian tanda titik di tiap akhir pustaka dari nama, kemudian tahun terbit, kemudian huruf miring dengan judul, ya, kemudian kota penerbit dan nama penerbit, ya. Ini setiap pustaka ini, ya, kategori ini memang harus dipisah dengan tanda titik begitu. Kemudian baris kedua menjorok pias dari kiri 3-5 ketukan. Nah, artinya saat mengetik teman-teman, ya, maka baris kedua jika tidak muat satu baris, kemudian menuju baris kedua. Nah, baris kedua ini pias, ya, dari kiri ke kanan. Artinya menjorok ke kiri menuju ke kanan dengan ketukan 3-5 spasi begitu, ya. Kemudian baru dilanjut. Nah, ini merupakan syarat berikutnya. Kemudian jarak interpustaka 1 spasi saja, ya. Artinya dalam satu pustaka, ya, itu menggunakan 1 spasi, ya, berbeda dengan antar pustaka. Ini misalnya di satu buku, ya, satu referensi ini jaraknya 1 spasi. Kemudian referensi kedua, nah, ini menggunakan 1,5 sampai 2 spasi, sehingga selang, ya, ada selangnya, ada jaraknya begitu antara pustaka pertama dan pustaka kedua. Kemudian setelah semuanya tersusun komplit, ada 10 pustaka misalnya, maka baru kita susun secara alfabetis, ya. Yang paling awal, ya, huruf A misalnya, kalau memang ada nama pengarang, ya, yang diawali meskipun nama akhir tapi diawali dengan huruf A misalnya. Nah, ini di awal. Ya, contohnya ini teman-teman, akhir, awal, tengah. Nah, ini misalnya akhir, awal, tengah. Harusnya kan awal, tengah, akhir, ya. Jadi di daftar pustaka menjadi akhir, awal, tengah dengan tanda koma, titik tahun 2020, huruf miring untuk judul, ya, di huruf miring untuk judul ini, kemudian kota penerbit dan nama penerbit. Nah, contoh realnya di sini, misalnya saya ambil nama saya, ya, Dinata Perdana Surya. Nama saya adalah Perdana Surya Dinata. Dengan mengikuti kaidah daftar pustaka menjadi akhir, awal, dan tengah. Kemudian tahunnya adalah 2020. Kemudian bukunya ini, nama bukunya misalnya permasalahan ilmiah diatasi dengan solusi non ilmiah misalnya. Kemudian buku saya diterbitkan di kota Yogyakarta dengan nama penerbitnya Senja Press misalnya. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, 2 contoh dalam menulis daftar pustaka. Tapi teman-teman juga perlu ketahui bahwa banyak sekali teknik penulisan daftar pustaka, dalam hal ini secara umum. Mengapa secara umum? Karena tentu secara umum adalah patokan dasar saja.
Ya, patokan spesifik adalah sesuai dengan teknik selingkung yang telah disepakati bersama di instansi Anda. Oke, kita masuk ke teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Buku dari satu penulis. Ya, namanya adalah E. Zainal Arifin. Ya, maka dalam daftar pustaka menjadi Arifin E. Zainal. Tahunnya adalah 99. Kemudian teknik penulisan karangan ilmiahnya, ini adalah judul, ditulis miring. Kemudian kota terbitnya Jakarta. Kemudian nama penerbitnya adalah Gramedia. Nah, teman-teman, ini merupakan satu contoh teknik daftar pustaka satu penulis, ya, dari E. Zainal Arifin. Kemudian di sini ada satu informasi, ya, satu konfirmasi juga bagi teman-teman bahwa penulisan tahun dalam daftar pustaka ini terkadang biasa seperti ini, terkadang pula teknik selingkung ada yang dikurung. Nah, ini agar teman-teman mempunyai wawasan jika menemukan daftar pustaka dengan teknik yang lain. Nah, teknik yang lain itu biasanya adalah menggunakan tanda kurung. Kemudian itu satu penulis. Kalau 2-3 penulis, nah seperti di sini, namanya adalah Robert T. Oliver and Rupert Cartwright, ya. Nah, di sini ada 2 penulis, ya. Nah, 2 penulis ini terkadang juga di pola yang lain, ya, di teknik selingkung yang lain ini menggunakan dan atau tanda simbol dan seperti ini. Nah, ini bisa saja, ya. Jadi jika teman-teman mengetahui, menemukan, ya, yang berbeda, bisa saja pola tersebut berbeda dengan pola teman-teman. Nah, ini tidak masalah. Ini dua penulis, ya. Yang ini adalah 3 penulis. Namanya adalah Nunan E. Engfish, kemudian Spencer Joe, and Mayuri Gregory. Ya, nah ini 3 penulis. Kemudian lebih dari 3 penulis, maka kita menggunakan dan kawan-kawan saja. Ya, jadi Aulia H. Hasan ini nama pertama. 2, 3, 4, 5 ini memang tidak dituliskan, maka harus menggunakan DKK. Kemudian juga format yang lain, huruf kapital saja yang di awal, yaitu M-nya. Kemudian P, B, T ini kecil semua, baik itu konjungsi maupun tidak, ya itu tetap kecil semua. Nah, ini teman-teman juga harus pahami. Jika buku terjemahan, maka sama persis polanya, hanya ditambahi, ya, terjemahan begitu pada akhir judul, setelah akhir judul. Ya, ini judulnya Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan H.B. Yasin, gitu ya. Nah, ini ada tambahan di sini. Seperti di sini juga sama. Penulisnya adalah Rene Welk dan Warren Austin 42. Ini judul bukunya, kemudian ada terjemahannya ini oleh Melanie Budianta. Jadi pengantar teori sastra ini awalnya adalah Theory of Literature. Teknik penulisan daftar pustaka bersumber dari buku kumpulan artikel. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga, namanya adalah Joe Fletcher. Kemudian ED, ya ini namanya editor. Nah, ini satu editor buku, bisa saja beliau ini adalah editornya juga. Nah, maka di sini ditambahkan satu editor. Kalau hanya satu maka ED. Kalau lebih dari satu maka EDS, tambah S, ya. Nah, ini merupakan satu editor dan lebih dari satu editor. Nanti teman-teman bisa baca pada setelah cover buku, biasanya nanti ada ya, ditemukan di sana. Apakah satu editor, ya, atau 2 editor atau lebih, ya. Nah, di cover biasanya juga sudah ditulis nanti editornya siapa begitu. Berikutnya teknik penulisan daftar pustaka secara umum, ya, yang bersumber dari artikel. Yang pertama adalah artikel jurnal, ya, namanya adalah Anwar Effendi tahun 2005, judulnya adalah ini. Ya, yang dimiringkan di sini adalah judul novelnya dalam novel Pol, begitu ya. Pol karya Putu Wijaya. Nah, ini kurang tanda kutip teman-teman, ya. Ini seharusnya tanda kutip atau petik, ya. Kemudian dalam jurnal Litera Vol 4 nomor 1 pada bulan Januari. Nah, ini adalah cara mengutip dari artikel jurnal. Kemudian jika dari artikel majalah Ingriani Linda, ya, 2003, menimba ilmu lewat jaringan internet misalnya.
Nah, majalahnya apa? Intisari. Nah, ini harus dimiringkan nama majalahnya. Ini nama jurnal juga miring tadi. Kemudian bulan Agustus nomornya 431. Kemudian bisa juga daftar pustaka yang bersumber dari artikel koran. Misalnya Badar Silalahi tahun 2007 ya, judulnya adalah ini. Pada koran Kompas 1 Mei halaman 5. Berikutnya adalah artikel buku kumpulan artikel, ya artinya adalah di artikel, ya artikel ini dimuat pada buku kumpulan artikel, itu maksudnya ya. Nah, sistem penulisannya adalah yang pertama nama penulis artikel yaitu Satono atau Satono ya, cara normalnya itu. Kemudian tahun terbitnya, kemudian judul artikelnya, ya judul artikel ini tidak dicetak miring. Ya, ini judul artikelnya, kecuali huruf miringnya itu pada kumpulan artikelnya. Kemudian dicetak di Jakarta, ini adalah nama percetakannya misalnya. Kemudian artikel yang ada di ensiklopedia, pada prinsipnya sama persis ya, hanya saja ini ada ensiklonya. Nah, memang diambil dari ensiklopedia. Ini merupakan nama artikelnya. Kemudian ensiklopedia ini ya nama ensiklopedianya, judulnya ya. Nah, ini dimiringkan. Kemudian artikel dari koran tanpa penulis. Nah, bisa saja kita temukan ya seperti itu. Contohnya adalah di Kompas 3 April 2002. Nah, judul ini dikasih tanda kutip ya. Kemudian halaman 3. Kemudian artikel dalam jurnal dari CD-ROM. Nah, ini menggunakan perangkat ya, salah satu perangkat di komputer begitu. Kemudian teknisnya sama ya, hanya yang berbeda yaitu menuliskan identitas CD-ROM-nya. Nah, ini adalah penulisnya, tahunnya, kemudian ini adalah judulnya. Nah, ini judulnya pada bagian ini ya, 13573582. Nah, ini sumbernya dari Mulyati di halaman 134. Kemudian teknik penulisan daftar pustaka dari dokumen resmi. Ya, dari dokumen resmi biasanya memang tidak ada nama penulisnya. Karena apa? Karena langsung ke instansi atau lembaganya. Ya, yang ditulis pertama adalah itu dan tidak dibalik tentunya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tahunnya adalah ini, judulnya adalah ini, dimiringkan. Kemudian kota dan nama yang mencetak begitu. Termasuk ini juga di bawahnya juga sama. Ini diambil dari Undang-Undang RI nomor 2 tahun 89 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional begitu. Di tahun 99 Jakarta Armada Duta. Nah, ini adalah dari dokumen-dokumen resmi. Kemudian teknik penulisan daftar pustaka bersumber dari laporan penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi ya, atau laporan penelitian saja. Oke ya, kalau dari laporan penelitian ada penandanya laporan penelitian. Misalnya adalah Wardoyo Benjamin 99, judul laporannya adalah ini. Ya, kemudian kota ia membuat laporan adalah di Yogyakarta, kemudian dicetak di Lemlit UNY misalnya. Kemudian ada skripsi. Nah, misalnya dari Dinata Perdana Surya atau Perdana Surya Dinata tahun 2012, ini judulnya dimiringkan semua. Ini masuk skripsi S1 di Yogyakarta, jurusannya adalah ini dan ini adalah fakultas dan universitasnya. Nah, ini adalah contoh dari skripsi. Jika teman-teman nanti memperoleh informasi rujukan ya yang bersumber dari skripsi. Dari tesis juga sama ya, hanya berbeda di sini tesisnya S2. Kemudian pasca sarjana jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ. Ya, jadi identitas alamat universitasnya memang ada di akhir. Tesis juga sama ya, seperti itu dengan pola dan teknik sama. Kemudian teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari makalah, seminar, dan lokakarya. Ya, jika dalam makalah adalah seperti ini. Makalah dari S. Samsidar tahun 2009, judulnya dimiringkan. Kemudian makalah ini disajikan dalam pelatihan model-model peningkatan usaha kecil dan menengah di Palembang di tanggal 8 sampai 9 Mei 2009. Kemudian seminar ya,
makalah disajikan dalam seminar ya, jadi formatnya tetap sama, lokakarya juga sama ya, hanya memang harus memasukkan ini dari makalah, dari seminar, dan dari lokakarya. Kemudian teknik penulisan daftar pustaka yang bersumber dari internet. Nah, ini teman-teman perlu teman-teman ketahui juga ya. Pertanyaan cukup banyak mengenai bagaimana kalau kita mendapatkan informasi dari internet begitu. Ya, bolehkah dari blog, ya, bolehkah dari WordPress dan lain-lain. Nah, maka kita coba akan bahas di sini. Artikel karya individual yang bersumber dari internet. Ya, misalnya kita mendapatkan satu artikel karya ia sendiri, ya, maka sama persis dengan menulis daftar pustaka dari buku, ya, hanya saja diakses dari alamatnya web disampaikan, kemudian tanggal aksesnya juga kapan juga dituliskan. Kemudian ini yang lebih ilmiah teman-teman ya, artikel jurnal online. Nah, biasanya teman-teman outline yang teman-teman akan buat kelak ya untuk menjadi jurnal ini memang, atau teman-teman membuat karya ilmiah ini juga memang harus bersinggungan erat dengan jurnal ilmiah begitu, jurnal karya ilmiah ya. Nah, ini misalnya dari Kumaidi tahun 98, judulnya adalah ini ya. Kemudian ini online. Nah, ini dimasukkan ya, online ini sebagai penanda artikel jurnal online, jilidnya keberapa, nomor berapa, diaksesnya dari apa, pada tanggal berapa, nah, dan tahun berapa tentunya. Nah, ini merupakan artikel jurnal online. Kemudian juga bersumber dari internet, dari bahan diskusi ya, misalnya ini ya, D. Wilson di tanggal 20 November 95. Kemudian ini merupakan bahan diskusinya, dituliskan judulnya Summary of Citing Internet Sites Netrine Discussion List Online ya. Kemudian ini merupakan sumber diskusinya ya, diakses pada tanggal 22 November 95. Kemudian bisa juga teman-teman mendapatkan sumber yang akan dituliskan ke bentuk daftar pustaka nanti dari email pribadi. Misalnya Dian Sumitronaga tahun 2007, artikel untuk litera misalnya ya. Kemudian ini adalah alamat emailnya, 1 Oktober, email kepada Ali Sumirah ya, dengan alamat email ini. Nah, ini merupakan sumber-sumber internet ya yang dapat teman-teman manfaatkan. Dari sini teman-teman sudah harusnya jelas ya, tidak ada Blogspot, tidak ada Wikipedia, tidak ada WordPress. Itu menunjukkan bahwa kita menggunakan saja akun-akun atau link-link resmi ya, yang memang link itu sudah tersertifikasi ya keilmiahannya. Dalam hal ini ya seperti universitas, seperti web yang memang menyediakan atau memang menampung jurnal-jurnal begitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu. Artinya apa? Sumber itu jelas, sumber itu kredibilitasnya memang jelas. Baik teman-teman, sekian mengenai topik materi bibliografi, citasi dan daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.